Kasus raibnya deposito 110 miliar nasabah Bank BNI. Sejumlah nasabah BNI di Makassar kehilangan dana deposito hingga puluhan miliar rupiah. Uang deposito nasabah BNI sejumlah 110 miliar hilang di BNI cabang Makassar. Uang deposito tersebut diketahui milik 3 orang nasabah BNI yang hendak mencairkan dana depositonya. Namun sayangnya, uang puluhan miliar milik ketiga nasabah tersebut tidak tercatat pada sistem bank. Korban deposito BNI Makassar. Yang pertama ada pengusaha Andi Idris Manggabarani. Pengusaha asal Sulawesi Selatan Andi Idris Manggabarani mengaku kehilangan dana deposito senilai 45 miliar yang disimpan di BNI. Nasabah R dan A. Korban lainnya yaitu nasabah R dan A mengalami kerugian senilai 50 miliar tetapi sudah dibayar. Saudara IMB. Deposan saudara IMB hilang sejumlah 45 miliar dari dana deposan seluruhnya 70 miliar dan sudah dibayar 25 miliar. Saudara H. Deposan saudara H hilang sebesar 16,5 miliar dari dana yang didepositkan sebesar 20 miliar. Sudah dibayar 3,5 miliar. Kuasa hukum BNI, Roni Janis pun memberikan tanggapan terkait dengan pernyataan kuasa hukum atas nama Syamsul Kamar yang disampaikan kepada media massa pada 10 September 2021. Yang menyatakan bahwa telah terjadi kehilangan dana milik kliennya atas nama Andi Idris Manggabarani sebesar 45 miliar. Berdasarkan investigasi dari BNI, biliet deposito tersebut tidak pernah diterbitkan oleh kantor cabang Makassar dan sama sekali tidak tercatat pada sistem bank, serta tidak ditemukan adanya setoran dana nasabah untuk pembukaan deposito tersebut. Berdasarkan bukti dan fakta tersebut, kuat dugaan deposito tersebut palsu lanjutnya. Menurut keterangan dari kuasa hukum nasabah, Helmi mengatakan dalam kasus ini penyidik memeriksa saksi-saksi dari pihak BNI, nasabah, dan pihak lain yang mungkin mengetahui duduk perkara kasus hilangnya dana deposito tersebut. Untuk mengungkap adanya dugaan pemalsuan biliet deposito di kantor cabang Makassar tersebut, maka BNI berinisiatif untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada Bareskrim Polri pada 1 April 2021 agar dapat mengungkap pelaku dan para pihak terkait yang memperoleh manfaat dari peristiwa pidana tersebut serta mempertanggungjawabkannya secara hukum. Kronologi raibnya uang deposito nasabah BNI. Kuasa hukum Andi Idris Manggabarani, Syamsul Kamar mengatakan kliennya harus kehilangan dana deposito sejak bulan Februari 2021. Namun, baru terpublikasi beberapa hari ini setelah manajemen BNI tidak kunjung mengembalikan dana deposito Andi Idris. Syamsul menceritakan kliennya kemudian meminta penjelasan pihak BNI Makassar. Namun kliennya tidak mendapatkan jawaban yang jelas kemana raibnya uang deposito tersebut. Atas kasus ini, BNI melapor ke Bareskrim Polri. Andi Idris juga membuat laporan ke Polda Sumatera Selatan pada 9 Juni 2021. Dari investigasi penyidik Bareskrim Mabes Polri, menemukan adanya rekening bodong atas nama perusahaan, anak nasabah, dan karyawan nasabah tanpa konfirmasi kepada pihak-pihak terkait. Syamsul mengatakan hal itu merupakan pelanggaran SOP dan bentuk kejahatan perbankan yang merugikan nasabah. Rekening bodong itulah yang diduga digunakan pelaku untuk memindahkan dana deposito nasabah. Seluruh transaksi itu, kata Syamsul, dikendalikan oleh manajemen BNI tanpa persetujuan dan konfirmasi Andi Idris selaku pemilik rekening. Syamsul dan kliennya mengaku baru mengetahui adanya rekening bodong itu setelah hasil penyelidikan kepolisian pada 18 Agustus 2021 lalu. Dia menduga BNI telah melakukan kesalahan SOP dalam membuat rekening bodong.
Padahal menurutnya, untuk membuat rekening bank perlu konfirmasi berjenjang dan melibatkan pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh sebab itu, Syamsul menyebut pelanggaran ini begitu terstruktur dan sistematis. Pelanggaran SOP lainnya yang diduga dilakukan oleh BNI adalah tidak dilakukannya prosedur callback pada transaksi tanpa kehadiran nasabah, pembuatan buku tabungan, kartu ATM, serta transaksi penarikan dan pemindah bukuan melebihi limit transaksi bank. BNI sebut adanya dugaan pemalsuan biliet deposito. Kuasa hukum BNI mengatakan BNI menemukan adanya dugaan pemalsuan biliet deposito Andi Idris senilai 40 miliar tertanggal 1 Maret 2021. Biliet deposito tersebut tidak pernah diterbitkan oleh BNI Cabang Makassar dan tidak tercatat dalam sistem BNI. Tidak ditemukan adanya setoran dana nasabah untuk deposito. Atas temuan dugaan pemalsuan biliet deposito tersebut, Janis mengatakan kliennya telah melaporkan hal itu ke Bareskrim Mabes Polri untuk dilakukan investigasi demi mengungkap aliran dana nasabah, pihak-pihak yang menerima aliran dana tersebut, dan riwayat transaksi rekening penerima dana sehingga akan terkuak siapa pelaku di balik kasus penggelapan dana nasabah tersebut. Pihak BNI memastikan dana nasabah tetap aman di BNI. Pihak BNI meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Pada Juli 2019, tersangka MBS menawarkan kepada nasabah RJ dan AN untuk membuka deposito di BNI Cabang Makassar dengan bunga sebesar 8,25% dan bonus lainnya. Tawaran serupa juga diberikan kepada nasabah HN dan IMB pada bulan Juli 2020. Dana nasabah awalnya dimasukkan ke rekening bisnis di BNI Cabang Makassar atas nama deposan. Kemudian tersangka MBS mulai melakukan modus kejahatan dengan menyerahkan slip untuk ditandatangani oleh nasabah dengan dalih akan dipindahkan ke rekening deposito. Namun faktanya, dana tersebut justru dipindahkan ke rekening fiktif yang sudah disiapkan MBS dan kedua tersangka lainnya. Saat nasabah ingin mencairkan biliet deposito, sistem BNI tidak menemukan adanya setoran dana nasabah yang dimaksud. Kesimpulan sementara, dana milik nasabah digelapkan dengan cara memindahkan uang nasabah ke rekening bodong, bukan ke rekening deposito sehingga pihak BNI tidak menemukan dana deposan dalam sistem. Perihal biliet deposito yang diduga dipalsukan, kemungkinan digunakan pelaku untuk meyakinkan korban bahwa dana yang disetorkan sudah masuk ke rekening deposito korban. Penyidik Bareskrim Polri menemukan fakta dana nasabah yang semula diminta ditempatkan di deposito ternyata kemudian dipindahkan ke rekening bodong menggunakan nama perusahaan, anak, dan karyawan nasabah. Transaksi tersebut dikendalikan oleh manajemen bank plat merah itu tanpa konfirmasi dan persetujuan Andi Idris Manggabarani sebagai pemilik rekening. Adanya dugaan rekening rekayasa atau bodong ini baru diketahui oleh nasabah setelah dilakukan pemeriksaan dari pihak kepolisian pada tanggal 18 Agustus 2021, ujar Syamsul Kamar. Pembuatan rekening baru bodong ini menurut Syamsul sebagai bukti BNI melanggar SOP pembuatan rekening bank karena tindakan tersebut seharusnya melibatkan beberapa pihak dan membutuhkan persetujuan berjenjang, sehingga pelanggaran prosedur ini dilakukan terstruktur dan sistematis. Dugaan pelanggaran SOP oleh BNI itu juga terjadi karena tidak dilakukannya prosedur callback pada transaksi tanpa kehadiran nasabah. Begitu juga pembuatan dan pengaktifan buku tabungan dan kartu ATM, transaksi penarikan, dan pemindah bukuan yang melebihi limit transaksi teller, supervisor, dan kantor cabang tersebut.
Sumber dari segala masalah yang menyebabkan kerugian nasabah, kata Syamsul, disebabkan oleh dugaan pembuatan rekening bodong dengan menggunakan nama nasabah tanpa persetujuan nasabah. Konklusi. Dirti Pideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Helmi Santika mengatakan pihak kepolisian telah menetapkan tersangka berinisial MBS yang merupakan oknum pegawai BNI Makassar dan akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk mendalami kasus dugaan penggelapan dana nasabah sebesar 45 miliar. Sampai saat ini penyidik telah memeriksa 20 orang saksi dan 2 ahli perbankan dan pidana atas hilangnya dana deposito nasabah di bank BNI tersebut. Hasil pengembangan penyidikan ada penambahan 2 tersangka lainnya. Saat ini berkas sudah dikirimkan ke kejaksaan, tuturnya. Dalam kasus ini, Helmi mengatakan pihak BNI tidak mengalami kerugian materi akibat dugaan pemalsuan bilet deposito tersebut. Namun, nasabah berinisial IMB harus mengalami kerugian senilai 45 miliar. Sementara itu, nasabah lainnya berinisial H juga merugi 16, miliar. Deposan lainnya R dan A mengalami kerugian senilai 50 miliar, namun sudah dibayar. Dalam pengembangan kasus, penyidik juga telah menetapkan 2 tersangka lainnya yang memiliki hubungan dengan MBS oknum karyawan BNI Makassar yang sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka. Rekomendasi. Nasabah meminta pertanggungjawaban agar siapapun yang terlibat dalam dugaan kasus penggelapan dana oleh manajemen Bank BNI diproses oleh penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, otoritas jasa keuangan, dan lembaga yang memiliki kewenangan agar kasus ini diusut hingga tuntas. Otoritas jasa keuangan turut berkomentar atas raibnya dana deposito nasabah BNI. Juru bicara OJK, Sekar Putih Jarot, mengatakan pihaknya mendorong agar BNI memberikan penjelasan terkait raibnya dana nasabah tersebut. Sebelumnya, kata Rudi, para korban dan manajemen BNI telah melakukan pertemuan di salah satu kafe di Makassar pada 8 April 2021. Saat itu, manajemen BNI diwakili oleh 5 orang termasuk Agus Suryono, pemimpin cabang Makassar, dan Melati Bunga Sombe, MBS. Saat itu, pihak BNI berjanji akan mengembalikan dana yang telah didepositkan pada sepekan kemudian. Itu ada di dalam berita acara pertemuan mereka, berkomitmen akan mengembalikan uang yang telah didepositkan pada 15 April 2021.